Puji nama Tuhan, GBI IRC Sawangan. Shalom, shalom kepada seluruh keluarga besar IRC Sawangan dimanapun Anda berada. Senang kembali hari ini kita bisa beribadah dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sehat-sehat saja. Jiwa kita baik-baik saja. Walaupun mungkin ada di antara Anda, keberadaan Anda tidak terlalu baik. Keuangan Anda tidak terlalu baik, kesehatan Anda tidak terlalu baik, keluarga Anda tidak terlalu baik. Tetapi ketahuilah bahwa kasih Tuhan kita tidak bisa dinilai dengan keberadaan kita. Kasih kita tidak bisa dilihat seperti kita melihat keuangan kita. Seperti kita melihat kesehatan kita. Seperti kita melihat kekurangan kita. Seperti kita melihat keterbatasan kita. Maka yuk sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yaitu adalah segala yang ku perlu. Saya yakin semuanya ada pada firman, dan yuk sekarang di awal langsung Anda ambil live chatnya. Anda ketik sekarang juga bahwa kasih Tuhan tidak bisa dilihat seperti aku melihat keberadaanku. Karena kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih-Nya tanpa batas. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam firman-Mu segala yang ku perlu tersedia. Kami siap belajar akan firman, sama-sama yang siap. Katakan amin. Persediaan makanan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ada 3 perikop yang diperhatikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi tema daripada Lukas pasal yang ke-15 sama. Benang merahnya jelas. Yaitu menemukan yang terhilang. Perikop yang paling pertama yaitu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Sedangkan perikop yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perikop yang ketiga, yang jauh lebih populer, yang jauh lebih terkenal, yaitu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya senang dengan note daripada LAI, bukan anak bungsu yang hilang, karena semua kita tahu, ya benar, yang bungsu hilang di luar. Tapi yang sulung sekalipun juga hilang di dalam. Nah ketika itu si bungsu berkata, di awal daripada perikop ini, bahwa dia memintakan sesuatu yang aneh sebetulnya. Yaitu adalah warisan, padahal bapaknya masih hidup. Saya tidak akan membahas yang rasanya sering kali saya bahas. Bagaimana proses si anak ini memintakan warisan yang bukan haknya. Bagaimana kurang ajar daripada si anak ini. Tetapi yang saya ingin bahas langsung ke ayat yang ke-17. Saya melihat ada beberapa poin yang sangat luar biasa. Sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi saya akan tuntun Anda dari satu ayat ke ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Katanya, jadi dia berkata-kata, dia berbicara. Tapi semua kita mengerti ketika kita berkata-kata bukannya verbal tapi juga non-verbal. Kita berkata-kata bukan hanya yang terucap maupun juga yang tidak terucap. Dan ketika itu posisi daripada si bungsu jelas ada di kandang babi. Tentunya ketika dia berkata-kata dia tidak berkata-kata dengan babi. Dia berkata apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saya sengaja membuat slide untuk Anda. Dan slide-nya saya berkata bahwa pemulihan, kesembuhan, kebangkitan dapat dimulai dari dalam diri sendiri. Ini adalah self-counseling. Ini adalah self-restoration. Ini adalah self-healing.
atau dikenal dalam bahasa psikologi yaitu adalah self-talk. Yang mana jelas posisi daripada si bungsu ketika itu ada di kandang babi dalam titik yang terendah. Dia sadar akan keadaannya. Dan ketika dia sadar akan keadaannya, dia berkata-kata dengan dirinya. Dia mulai self-counseling. Dia mulai self-healing. Bahkan dia mulai self-restoration. Yang mana saya yakin bahwa pemulihan, kesembuhan, terobosan, kemenangan itu mulai dari dalam hidup kita. Karena semua kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita bukan Tuhan yang di sana tapi di sini. Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang ada di atas tahta, tapi dia Immanuel, ada di dalam hidup kita. Dan ketahuilah ketika kita sedang berkata-kata yang non-verbal, yang mana dikenal yaitu adalah self-talk. Menurut saya itu adalah self-healing. Itu adalah self-restoration. Itu adalah self-motivation untuk kita. Nah itulah yang dilakukan si bungsu. Dan akhirnya semua kita tahu bahwa ketika dia selesai berkata-kata dengan dirinya, dia bangkit dan kembali kepada Bapa. Nah saudaraku, ini sesuatu yang indah. Karena saya pelajari, penelitian mengatakan seseorang berbicara dengan dirinya sendiri itu minimal 20.000 kali per hari. Maksimal dalam keadaan panik. Ketika Anda mendengar sesuatu yang tidak Anda harapkan terjadi. Mungkin dari dokter Anda, mungkin dari teman Anda, mungkin dari teman kantor Anda, mungkin dari teman pelayanan Anda. Ada sesuatu yang tidak Anda duga. Anda terima informasi ketika dalam keadaan panik. Kita bisa self-talk 60.000 kali. Langsung berlipat kali ganda. Nah penelitian mengatakan dari minimal 20.000 kali. Ternyata seseorang berkata self-talk 5% yang disadari, 95% tidak disadari. Tetapi penelitian mengerikan menyatakan bahwa dari 20.000 kali ketika seseorang berbicara dengan dirinya sendiri. Karena ketahuilah yang paling sering berkata-kata dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling sering berdialog dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Saudaraku, ternyata penelitian mengatakan hanya 20% yang konstruktif. Hanya 20% yang positif. Hanya 20% yang membangun. Ternyata penelitian mengatakan 80% itu tidak membangun. Kita berkata tidak mungkin, mana bisa. Covid ini terlalu merajalela. Sakit penyakit ini terlalu berat. Dosanya dia terlalu menyakitkan. Saudaraku, seringkali kita justru self-talk sesuatu yang destruktif. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa saja yang kita katakan kepada diri kita, itu akan ditampung oleh pikiran bawah sadar. Dan ketika ditampung dalam pikiran bawah sadar, itu akan membentuk namanya adalah mindset. Seringkali dalam Alkitab kita, yaitu berbicara soal pikiran. Tetapi, saudaraku, penelitian mengatakan kita harus tarik ke dua hal sebelum menjadi pikiran. Yang pertama adalah yang mengisi pikiran selain stimulus-stimulus yang kita terima melalui panca indera kita. Seringkali itu terjadi lewat apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Yang mana setelah jadi pikiran itu pastinya akan jadi tindakan. Dan setelah tindakan itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan akhirnya itu akan jadi iman. Dan ternyata itulah yang terjadi pada si bungsu ketika itu. Dia self-talk dan ketahuilah Tuhan kita bukan Tuhan yang di sana tapi di sini. Saya sering kali berkata maaf, Tuhan kita bukan sejauh doa. Tapi Tuhan kita sedekat nafas kita. Sekarang chat, Tuhanku sedekat nafasku. Sekarang live chat, ketik bahwa Tuhanku sedekat doaku. Kalau sejauh berarti masih ada jarak. Kalau dekat, dia Immanuel ada di dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. Ayat 19, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudaraku, dia tahu prinsip.
asal ada dalam hadirat Bapa, segalanya yang diperlukan semua tersedia. Katakan amin. Ada beberapa waktu yang lalu ada penglihatan dari seorang Korea, di mana dikatakan bahwa sorga itu ada yang seperti kandang ayam. Ada yang seperti RS, seperti RSS, seperti istana. Dia berkata itu kita harus pilih yang istana, jangan kandang ayam. Tapi menurut ayat ini, upahan Bapa saja tidak apa-apa. Selama dalam hadirat Tuhan, semua Tuhan sediakan. Walaupun cuma upahan sekalipun. Ketika kita masuk dalam lingkaran Bapa, semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Walaupun hanya upahan, kata anak yang terhilang ini. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan ini indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi, saudaraku, ketika masih jauh sudah dilihatnya. Jadi setiap hari Bapa senantiasa ada di pintu gerbang, ada di teras, atau sekarang. Tetapi pada zaman itu mungkin di pintu gerbang dia sekali-kali dia terus lihat. Sekali-kali dia keluar dari kamarnya. Sekali-kali dia keluar dari ruang keluarganya. Hanya untuk melihat dari jauh. Apakah anaknya terhilang. Itu kembali. Tapi ayatnya dengan jelas berkata ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya. Nah ini penting. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku perhatikan, yang lari bukan anaknya, tapi yang lari adalah Bapa. Ayatnya dengan jelas berkata demikian. Ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, kasih Bapa melebihi setiap sudut pandang, pikiran dan perasaan manusia. Saudara, ada dua kata yang hidup di hari terakhir, yaitu persepsi dan perspektif. Perhatikan, agak mirip persepsi dan perspektif. Apa itu persepsi? Persepsi adalah keputusan, kesimpulan yang kita ambil berdasarkan stimulus-stimulus yang masuk. Berdasarkan keadaan, berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi. Dan ketika stimulus-stimulus itu masuk dalam diri kita, maka lahirlah persepsi. Dan semua kita tahu persepsi satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Dari sini saudaraku, saya bisa mengerti kenapa banyaknya didominasi. Dari sini saudaraku, saya bisa mengerti kenapa banyaknya yang namanya aliran-aliran. Karena itu adalah persepsi. Tapi perspektif itu berbeda. Perspektif itu adalah gambaran utuh daripada sebuah kondisi. Bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan stimulus, bukan sekedar apa yang masuk dalam diri. Tapi perspektif itu adalah sebuah gambar besar. Dan gambaran besar bagi Anda dan saya adalah bahwa Bapa itu kasih. Katakan amin. Jangan kita melihat kasih Bapa berdasarkan persepsi. Kalau berdasarkan persepsi, kita akan melihat kasih Bapa apakah terrefleksi dengan keadaan kita hari ini. Oh, keadaan saya tidak terlalu baik, saya sedang isolasi mandiri. Keadaan saya tidak terlalu baik, toko tidak bisa buka, kondisi saya tidak baik, saya tidak bisa bayar hutang kepada vendor-vendor saya. Saudaraku, sering kali kalau yang namanya persepsi, kita melihat kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Saudaraku, kita harus melihat kasih Bapa berdasarkan perspektif. Yaitu adalah gambaran yang penuh akan kasihnya. Dan kasih Tuhan melebihi sudut pandang persepsi manusia. Katakan amin. Ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, ini adalah persepsi. Aku tidak layak. Aku orang berdosa. Saudaraku, dalam sebuah IG live, saya mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata, penting sekali kalau kita berkata bahwa diri kita ini tidak layak. Penting sekali kita ingat bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Saya minta maaf dalam hati, tidak tepat.
Tidak tepat. Yang benar adalah kita dilayakan. Yang benar adalah kita dibenarkan. Yang benar adalah bahwa kita disucikan. Nah, gambaran manusia seringkali melompat jump to conclusion. Karena persepsi tadi, jump to conclusion, saya orang berdosa, saya tidak mungkin bangkit, saya orang bersalah. Dan itu yang terjadi pada orang yang self-talk 80% destruktif. Saya berdoa bahwa Anda dan saya punya sudut pandang kerajaan Allah. Karena sudut pandang perjanjian lama membuat orang percaya berpikir hitam putih. Sudut pandang manusia oleh karena perjanjian lama, sudut pandangnya selalu hitam dan putih. Oh, kamu berdosa. Oh, kamu karena kamu diberkati karena kamu layak, karena kamu sudah melakukan A, B, dan D. Saudaraku, kita mengalami anugerah bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, semua karena kasih karunia. Harus diingat itu. Harus diingat itu. Jangan kita bawa dalam kehidupan kita pandangan perjanjian lama, mengerikan perkawinan kita, mengerikan pelayanan kita, benar salah, benar salah, benar dan salah. Akhirnya kita akan hakimi diri kita sendiri. Kita hukum diri kita sendiri. Kita jump to conclusion. Kita langsung melompat kepada konklusi akhir bahwa saya orang bersalah. Itulah yang dikatakan oleh si bungsu. Dan seringkali itulah yang membuat kita tidak maksimal mendapatkan segala yang kita perlukan dari Bapa. Kenapa? Karena kita selalu berpikir hitam dan putih. Saya berdoa kita mulai dari self-talk kita, bukan hitam putih. Bahwa di atas pelanggaranku ada kasih karunia. Di atas kesalahanku tetap ada anugerah. Di atas daripada ketidakmampuanku tetap ada kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Ini penting. Ini sangat penting. Ketika beberapa minggu yang lalu, di awal daripada bulan Juni, memasuki akhir Juni, istri saya direpotkan. Karena dia mendapati si A sakit, si B sakit, si C sakit, sampai pada sebuah titik. Istri saya hubungin beberapa orang. Dia kumpulkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Dan saudaraku, dia bukan hanya sekedar berikan itu yang namanya vitamin-vitamin, tapi kepada orang-orang yang jemaat-jemaat yang sakit, antivirus, semua diberikan. Keadaan kamu gimana? Sampai ke buah-buahan harian juga disediakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata tanggal 10 Juli, maaf. Tiba-tiba anak saya, Keisha, dia kalau bahasa Sundana gogoleran. Naon gogoleran teh? Tidur-tiduran di sebelahku. Dan dia berkata, aku pilek nih. Tapi menjelang siang kok pileknya tambah mengganggu aktivitasnya. Akhirnya sore kita ke dokter internis langganan keluarga. Singkat saja, tanggal 11 didapati Keisha COVID-19. Didapati bahwa Keisha COVID-19. Saudaraku, tadi saya mulai dengan sebuah cerita. Di akhir Juni kami menolong banyak orang. Di awal Juli kami menolong banyak orang. Sampai pada sebuah titik, anak saya sendiri COVID-19. Saudaraku, saya tidak menganggap itu hitam dan putih. Kalau saya menganggap itu hitam, apa dosa saya? Apa pelanggaran saya? Waduh, saya terkutuk. Saya tahu kasih Tuhan tidak bisa dinilai dengan keberadaan diri kita. Kasih Tuhan tidak bisa dinilai dengan yang namanya situasi yang sedang kita alami. Saya mengucap syukur Keisha sudah sembuh. Saya juga mengucap syukur kepada banyak teman. Jemaat Tuhan yang semula terpapar, gejala ringankah, gejala sedangkah, Tuhan sembuhkan. Bahkan kita sedang mendorong agar semua mereka mendonorkan plasmanya
Untuk apa? Untuk menolong banyak orang lain. Untuk menolong banyak orang lain. Kita harus keluar dari sudut pandang perjanjian lama. Nah, ini dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ayat 22, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Perhatikan, si bungsu bilang apa? Asal jadi upahan. Semuanya oke, karena aku telah berdosa, karena aku gak layak. Kasih Bapa melebihi sudut pandang manusia. Kasih Tuhan melebihi persepsi daripada manusia. Apa yang dia berikan? Jubah. Apa itu jubah? Jubah pengampunan Yesus. Dia berikan cincin. Apa itu cincin? Otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahkan lebih daripada segalanya, perhatikan, juga diberikan sepatu. Apa itu sepatu? Yaitu adalah kaki untuk memberitakan Injil, untuk melayani, diperlengkapi dengan kuasa. Ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan hitam putih. Manusia selalu hitam putih. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, wah, saya karena dikutuk Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik, oh ya, karena saya sudah lakukan yang baik. Saudaraku, bukan karena kuat, bukan karena kebaikan. Semua karena anugerah. Justru ketika kita punya paradigma seperti ini, segala yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Melebihi dari apa yang kita butuhkan sekalipun. Karena kasih Bapa bukan hitam putih, tapi kasih Bapa menerima apa adanya. Keberadaan manusia yang hitam putih. Kita yang hitam putih ini, selaku ditanggulangi dengan hatinya yang bukan hitam putih. Itu indah banget, indah banget. Ayat yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Yuk sama-sama yang di rumah, dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita baca ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sudut pandang hitam putih cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif, padahal dalam peristiwa yang positif sekalipun. Dalam peristiwa yang positif sekalipun tetap dilihat mana negatifnya. Padahal anak bungsu itu yang adiknya sendiri datang. Seharusnya dia bersuka cita. Di tengah-tengah sesuatu yang sukacita, di tengah sesuatu pesta sekali, dia masih tetap melihat yang negatif. Itulah pribadi hitam putih. Saya berdoa, kita keluar dari perjanjian lama, kita masuk dalam berkat yang hebat dalam perjanjian baru. Yuk sekarang live chat, yuk sekarang ketik. Sekarang juga ketik, saya mau hidup dalam persediaan perjanjian baru. Saya mau hidup dalam persediaan perjanjian baru. Dimulai dari mana? Sudut pandang. Dimulai dari mana? Persepsi. Di mana? Dimulai dari pikiran. Yang mana ternyata pikiran itu dimulai dari apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dan dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan, pribadi hitam putih cenderung mengasihani dan menyalahkan diri sendiri. Sepertinya selaku kerendahan hati. Tidak. Ini rendah diri. Yang mana itu bukan datang dari Tuhan. Selalu cenderung mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Tadi saya berkata kepada Anda di awal khotbah ini, saya mengucap syukur kepada Lembaga Alkitab Indonesia tidak menuliskan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Karena yang sulung juga hilang. Tapi hilang
di dalam. Tapi pribadi hitam putih selalu menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ayat 30, tapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Pribadi hitam putih cenderung membesar-besarkan masalah dan memberikan penilaian negatif. Selalu over generalizing. Selalu over generalizing. Semua digeneralisasi, semua dibesar-besarkan. Terkadang yang dibesar-besarkan itu dari peristiwa yang cuma satu kali. Dari kesalahan yang minimal. Tapi karena dibesar-besarkan apa yang terjadi? Itulah pribadi hitam putih. Itulah virus yang ada dalam pikiran. Itulah bakteri yang dalam pikiran. Yang saya tahu persis, virus itu harus pergi oleh karena kasih Bapa jauh lebih besar daripada apapun. Ayat 31, ketika ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, indah sekali. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Di atas semua tindakan, perasaan dan pikiran manusia yang berdosa. Tuhan kita yang terakhir suka dengan pertobatan yang sejati. Karena saya banyak mendapati pertobatannya karena keadaan. Pertobatannya karena situasi. Pertobatannya itu karena udah kepentok. Saudaraku, itu bukan pertobatan yang sejati. Yang sejati adalah yang dari dalam. Bukan karena keadaan, tapi aku mau kembali kepada Bapa. Bukan karena situasi, tapi aku mau kembali kepada Bapa. Walaupun ya benar, kondisi ketika dia ada di kandang babi itu menjadi pemicu. Ya benar, Tuhan izinkan itu terjadi. Walaupun itu pun adalah pilihan daripada si bungsu. Tapi pada akhirnya sesuatu yang dari dalam si bungsu. Karena saya tidak mendapati setelah cerita ini si bungsu kembali kepada kubangan babi. Karena ada banyak orang yang pulang pergi ke kubangan babi. Pertobatan sejati itu yang Tuhan inginkan. Maka apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Hadiratnya, kesembuhannya, keselamatannya datang daripadanya. Kita bersyukur hari ini. Tuhan bentangkan Lukas 15 luar biasa. Firman Tuhan telah dibentangkan sangat luar biasa. Lukas pasal yang ke-15. Yang kita pelajari hari ini dari ayat yang ke-17 hingga dengan ayat yang ke-32. Sungguh semua yang kita perlukan ada pada firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang hitam putih, tapi Dia Tuhan yang kasihnya di atas segalanya. Jangan pernah melihat Tuhan ketika Anda melihat keberadaan diri kita. Jangan pernah sekali-kali menilai Tuhan. Karena penilaian kita dari apa yang kita alami, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kasih Tuhan di atas segala-galanya. Ya, yuk kita akan berdoa dan kita akan pujikan sebuah pujian indah. Kita pujikan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Syadabakanama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi dari awal kita pujikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi sambil angkat tangan. Kau beri yang ku pinta. Cari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi. Selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, dan kebendaan. Kasih-Mu mengalir atas semua kami. Karena kami bersyukur bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang hitam putih. Tuhan kami bukan Tuhan yang menghukum. Tapi Tuhan kami adalah Bapa yang mengasihi, yang dari kejauhan sudah memandang anak-anaknya yang terhilang.
anak-anaknya yang tersesat. Dan di rumah Bapa segala yang kuperlu Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini jemaat-Mu yang merasa jauh dari hadirat-Mu, jauh dari hadirat Bapa, saat ini dimanapun mereka berada, sekiranya ada, Anda bisa angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan Anda berkata bahwa aku mau bangkit dan kembali kepada Bapa. Dan sesungguhnya Dia dari jauh sudah melihat Anda dan saya yang menghampirinya, yang berlari, dan Dia pun berlari untuk memeluk kita, untuk menyediakan yang terbaik, segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, sama-sama yang bersyukur kita katakan amin.